Ya, selamat sore teman-teman. Baik, coba Mas. Katanya diletakkan dulu. Oh ya. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan KTB untuk memulai kegiatan kita. Arka ya, minta tolong pimpin dalam doa. Oh ya, Mas. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih kami bisa Kau pertemukan di sini untuk berkegiatan PPA. Berkati Mas Noel yang akan menyampaikan materi, dan berkati kami agar bisa menerima materi dari Mas Noel dan bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Arka yang telah pimpin dalam doa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik Mas. Baik, capek? Capek, ada libur kok besok ya. Satu. Gak ada toh yang sekolah hari Sabtu toh? Gak ada. Ya. Jadi kita akan KTB dulu seperti biasa. Yuk kita buka sama-sama. Nah ini boleh buka P kayak gitu. Di halaman 384. Oh. Halaman 384. Sudah ketemu semua teman-teman? Dan Ya. halaman berapa tadi? 384. Oke. Sudah ketemu Aldion? Bentar. Ya barengan enggak apa-apa ya. Ada. Kira-kira ada. Oke. Udah? Oke. Ya, kita akan belajar mengenai materi yang menarik teman-teman ya, tentang luka batin. Ya. Aldion tak tolong bacakan yang itu ya, yang bagian meminum racun itu. Meminum racun, dengarkan. Rasa sakit itu nyata. Jika tidak ditangani, itu bisa membebani kita dan membuat kita kehilangan harapan. Rasa sakit timbul dari orang-orang yang menyakiti kita atau mengambil keuntungan dari kita. Juga akibat harapan dan impian yang hancur. Rasa sakit diakibatkan oleh perbuatan yang salah, hubungan yang hancur, dan kondisi kehidupan yang sulit. Banyak yang berhenti mengikuti Kristus karena rasa sakitnya terlalu hebat. Yang lain terseok-seok tanpa harapan. Kristus ingin kita mencarinya saat kita kesakitan. Dengan bantuannya, kita bukan tahanan dari masa lalu. Masa lalu kita adalah pelopor masa depan kita. Oke, terima kasih Aldion yang sudah membacakan. Aldion pernah kena cutter atau kena kegores gitu nggak kulitnya? Pernah. Rasanya kayak gimana? Perih ya, sakit. Arka pernah nggak kayak Aldion tuh kegores, kebeleret kayak gitu? Pernah Mas. Pernah ya. Kalian pernah? Ya. Sakit ya rasanya ya? Ya perih. Nah, kalau di luka fisik itu nanti kan sembuh beberapa hari ya. Tapi kalau menurut teman-teman, kalau di hati, kalau lukanya di dalam batin itu bisa sembuh nggak teman-teman? Bisa nggak dalam? Nah itu teman-teman yang akan kita pelajari. Jadi luka itu tidak hanya secara fisik saja, tapi juga ada namanya luka batin. Nah luka batin atau yang disebut dengan luka secara psikologis ini, itu adalah luka yang ada di dalam diri kita. Nah itu bisa jadi karena kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat kita, bisa juga kekerasan verbal, ya kekerasan fisik, ya, yang menyebabkan kita sakit hati, luka hati. Dan kita semua punya luka-luka itu, trauma-trauma itu. Nah, makanya di sini kita akan belajar, gitu ya, belajar bagaimana kita bisa mengatasi luka batin yang ada dalam diri kita, teman-teman. Kita akan bersama-sama membaca ya di Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Iya. Aku barengan sama Rahel ya. Soalnya itu tak pakai tak. Silakan. Itu aja tuh yang kita pakai Sony. Bentar Mas. Ya. Yuk. Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Ya. Ya ini kita baca ya Elo ya di Filipi 3 7 sampai 16 ya. Judulnya halamannya 384 ya di bahan pemuritannya itu. Nah dimulai dari
Oke, dimulai dari aku dulu ya. Filipi 3:7 sampai 16. Baik, Bro. Udah ketemu semua teman-teman? Arka? Filipi 3 Udah ketemu Arka? Sudah, Mas. ayat 7. Tengok, Bro. Alfian udah? Yang ini barengan Mas. Oh barengan ya, oke. Aku barengan sama Rahel. Ya. Demikian firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 16 teman-teman. Dari aku ya, kemudian Rahel, Adion dan seterusnya ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 16 demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Ya, teman-teman, luka batin itu sangat menyakitkan teman-teman daripada luka secara fisik, karena seperti yang Adion katakan tadi itu sangat sulit untuk sembuh ya. Bisa saja itu berlangsung bertahun-tahun ya. Luka batin itu disebabkan karena apa? Trauma ya kan, kekerasan fisik, kekerasan verbal yang dilakukan oleh teman kita, misalnya sahabat kita, bahkan orang tua kita. Orang tua kita bentak-bentak kita, mukul kita, mengabaikan kita, teman kita membuli kita, ya, secara verbal, secara kekerasan, itu menyebabkan kita mengalami luka batin itu. Karena itu makanya ada orang yang depresi, ya, habis itu bunuh diri juga, yang mengurung diri. Kasus-kasus itu kalau teman-teman lihat, ya, ada juga yang bunuh diri, yang Timothy itu bunuh diri karena dibully, ya, kekerasan verbal. Ada juga yang jadi pelaku juga. Nah, itu menunjukkan bahwa luka batin itu luka yang sangat menyakitkan bagi korban yang mengalami trauma itu. Nah, karena itu di sini kita akan belajar ya, dari Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus itu juga mengalami hal yang menyakitkan juga teman-teman. Nah, Rasul Paulus ini menulis suratnya di mana teman-teman? Di penjara ya. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini justru malah di penjara. Ia menulis suratnya saat berada di dalam penjara ya. Jadi saat menulis surat Filipi ini, Paulus di penjara karena imannya untuk saat dia memberitakan Injil Kristus itu, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan betapa susahnya Rasul Paulus ya, betapa menyedihkannya di penjara. Semoga nggak ada yang mau di penjara ya. Ya, jadi kan Rasul Paulus ini mengalami situasi yang sulit karena di penjara karena memberitakan Injil, dan dia menghadapi luka yang sulit juga. Dia juga mengalami luka batin juga di penjara, dianiaya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita itu mengatasi luka batin di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting banget teman-teman untuk perhatikan, karena semua kita tuh mengalami luka batin. Semua orang yang pernah hidup di dunia ini mengalami luka batin. Nah, yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah
sadarilah bahwa semua rasa sakit adalah kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Ya teman-teman, jadi justru saat teman-teman mengalami situasi yang sulit, saat teman-teman mengalami trauma, saat teman-teman mengalami luka, itu justru adalah kesempatan teman-teman untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu adalah kesempatan teman-teman untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada trauma, nggak ada hal yang menyakitkan, kira-kira bisa nggak teman-teman bertumbuh dengan Tuhan? Ya silakan. Nah kira-kira misalnya nih saat teman-teman tidak mengalami kesulitan, ya tidak mengalami trauma, teman-teman bisa nggak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Ya belum tentu ya. Jadi justru saat teman-teman mengalami rasa sakit, saat teman-teman mengalami kesulitan, justru teman-teman bisa memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Nah dari sini Rasul Paulus bagi Paulus mendekat kepada Tuhan itu lebih penting daripada yang lain. Nah di sini kan dikatakan ya di ayat yang telah kita baca bahwa ia meninggalkan semuanya kuanggap rugi, kuanggap sampah daripada pengenalan akan Kristus itu. Jadi justru di dalam situasi yang sulit, sukar, ya itu justru adalah kesempatan teman-teman untuk bertumbuh. Ya kan beda-beda ya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami trauma dari keluarga, ya teman, dibully teman gitu ya. Ya, diajak teman, itu justru ada kesempatan teman-teman untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang kedua, apa teman-teman? Yang kedua sini apa? Jangan menghadapi kesulitan. Jangan menghadapi kesulitan sendirian. Ya, jangan menghadapi kesulitan sendirian. Pernah main itu game Free Fire? Apa PUBG pernah? Hello pernah ya? Kalau main sendiri sama main tim, misalnya di squad ya. Kalau di squad, kalau main sendiri sama main dengan tim, itu kemungkinan besarnya lebih besar mana? Tim toh, kenapa? Soalnya ya kerjasama gitu mas. Kalau Ya. misal kita kesusahan kita ditolong gitu. Ya. Jadi bisa kerjasama dan saling menolong ya. Kalau di Free Fire kan kalau kita dalam tim, kita bisa saling backup gitu ya. Kita bisa saling menolong. Jadinya bisa bertahan. Ya kan? Bisa bertahan. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Jadi saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi kesukaran, jangan menghadapinya sendiri. Teman-teman harus bersama dengan orang lain. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa bergabung di dalam komunitas di gereja kalian. Misalnya di KTB, ya. Nah ini kan bisa saling membangun, saling menasihati, saling mendoakan. Atau teman-teman di komsel gereja kalian, ya. Teman-teman di situ kan ada mentor yang menolong kalian, mendukung kalian, mengajar kalian. Nah situ teman-teman bisa belajar, gitu ya. Bisa dikuatkan, diperlengkapi. Nah karena saat sendiri, malah teman-teman akan menjadi lemah. Teman-teman nggak bisa menghadapi masalahnya, nah akhirnya stres sendiri, bahkan depresi. Tapi kalau sama teman-teman dalam komunitas, ya hasilnya apa? Saling dikuatkan, saling dibangun, saling menopang, ya yang ditemukan di dalam KTB, komsel, ya di gereja maupun sekolah di PPA ini. Jadi temukanlah komunitas dimanapun teman-teman sudah ada. Kalau Daniel punya nggak komunitas di gereja gitu? Betul. Namanya apa kalau di Edukasi ya. Oh, komunitas ya di situ ya? Ada waktu untuk sharing gitu nggak di situ? Ada pembimbing kelompoknya? Ada. Daniel punya pembimbing kelompok berarti? Yang dirasakan Daniel apa saat sudah di komunitas itu? Seneng ya. Kalau dibanding saat sendiri daripada di komunitas itu, Daniel merasa lebih kuat saat di komunitas apa saat sendiri? Komunitas. Kali komunitas ya, oke. Kalau Elo di gereja bergabung di komunitas? Kurang. Ya. Ya itu jadi seperti yang dikatakan Daniel, saat berada di komunitas itu kita malah menjadi lebih kuat, teman-teman. Oke. Terus yang ketiga, minta tolong Elo bacakan yang ketiga, yang percayalah itu. Barengan sama Arka. Oke. Itu apa? Percayalah pada kuasa kebangkitan Tuhan untuk membantumu menang. Udah, stop sampai situ. Ya, terima kasih Elo. Ya. Percayalah pada kuasa kebangkitan Tuhan untuk membantumu menang. Menurut teman-teman mengampuni sulit apa enggak menurut teman-teman? Apa?
Nah, kenapa nggak sulit kalau menurut Aldion? Tuhan di hatiku. Apa? Tuhan di hatiku. Setelah di hatiku. Keren. Menurut Arka, mengampuni itu sulit apa enggak? Sulit apa, Mas? Ah, Ya tergantung perlakuan orangnya sih, Mas. Kalau kayak masih apa ringan-ringan gitu, kayak kejahatannya ringan ke kita gitu loh. Jadi kayak ngampuninya juga gampang. Tapi kalau sudah keterlaluan ya mungkin susah ya, Mas. ya, misal gini. Misal kamu sama Aldion ya. Misal kamu punya uang 2M. Nah, Aldion ini nyuri uang kamu 2M ini. 2M ini. Nah, gitu kan. Nah, itu ternyata uangnya Arka dan Arka memang membutuhkannya tapi nggak dibeli-belin malah dibawa pergi sama Aldion. Contoh aja ya. Contoh jadi Arka punya 2 miliar dicolong nih sama Aldion padahal rekan kepercayaannya Arka. Tapi nggak dikembaliin nih. Wah, dihubungi malah diblok nomornya. Itu Arka gimana? Sakit hati sih, Sakit Mas. hati ya, terluka ya. Terluka. Tuh Aldion terluka loh dia loh. Iya iya, terluka. Sulit nggak ngampuni orang seperti itu? Sulit. Nah, itu teman-teman. Jadi ini contoh aja ya. Contoh aja ya, tapi Arka sama Aldion tetap bersahabat ya. Ya, semoga di masa depan saling membantu ya. Tidak seperti kisah itu ya. Itu contoh-contoh aja. Ya, itu contoh aja, jangan dibawa hati. Jangan dibawa hati Aldion ya. Kan mengampuni ya. 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 Tentunya dirasakan Arka sakit hati, luka hati karena itu berat kan Arka ya, bener ya. Patutnya berat. Uang 2M dicuri. Nah, mungkin teman-teman mengalami situasi-situasi yang berat juga. Mungkin teman-teman mengalami trauma-trauma yang berat dalam hidup kalian. Mungkin dari orang tua kalian, orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak patut pada kalian, ya, kekerasan juga, atau teman-teman kalian yang bully kalian, ya, dengan kata-kata, dengan perlakuan, ya itu tidak mudah teman-teman. Nah, yang paling tidak mudah itu mengampuni orang terdekat teman-teman. Percayalah, yang tidak mudah itu mengampuni orang terdekat, khususnya orang tua. Karena orang tua, ya, selalu bersama-sama dengan kita dan setiap hari kita menjumpai orang tua, ya. Ya misalnya sharing aja, Kak Noel itu dulu itu kan agak jahil, ya. Dulu Kak Noel itu agak jahil. Jadi kalau nakal dijiwet sampai biru. Itu sakit teman-teman, namanya diciwel. Itu ya sakit hati aku dulunya. Terus pernah dulunya aku dilempar barang sama orang tua, dilempar barang ya toh, kena kepala. Ya itu ya sakit juga kayak gitu. Tapi untungnya nggak berdarah gitu ya. Karena akunya yang nakal juga, yang buat masalah juga. Nah, terus apa yang aku lakukan? Ya sakit hati, luka hati. Tapi yang aku lakukan apa? Perintah Tuhan kan pada kita untuk saling mengampuni, ya, saling mengampuni. Jadi aku belajar untuk mengampuni teman-teman. Mengampuni orang tua itu nggak mudah. Jadi aku belajar berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan saya mengampuni orang tua saya. Ya akhirnya bisa teman-teman. Akhirnya bisa mengampuni orang tua. Ya akhirnya bisa mengasihi orang tua. Jadi saat lihat mukanya orang tua itu nggak jengkel lagi, nggak marah lagi, bisa menunjukkan kasih kepada orang tua. Jadi aku menyadari bahwa mereka pun juga punya kelemahan juga. Mungkin mereka pas lagi emosi, lagi nggak stabil pikiran mereka jengkel sama kita gitu sih. Mungkin teman-teman juga mengalaminya juga ya dengan kasus yang lain. Ya. Jadi gini teman-teman, mengampuni itu nggak cuma kita ngelupain. Kalau kita ngelupain itu pasti keinget lagi toh. Misalnya, oh iya, Aldion pernah ngutang ke aku kayak gitu kan. Apa siapa? Daniel pernah ngutang ke aku belum dibayar kayak gitu kan. Contohnya aja, contoh. Ya. Itu tetap kita bisa mengingatnya. Jadi saat kita mengampuni itu, caranya kita tahu saat kita mengampuni berhasil apa enggaknya, caranya gini teman-teman. Saat kita lihat muka orang itu, kita masih jengkel enggak sama orang itu. Gitu gampang teman-teman ya. Caranya kita mengampuni itu berhasil apa enggak, ya. Gitu ya. Kita ulangi lagi. Jadi cara kita tahu saat kita berhasil mengampuni itu saat kita melihat orang yang bersalah kepada kita. Ya. Kalau kita masih jengkel lihat orang itu, jengkel lihat mukanya, nggak mau ketemu orang itu, nah itu masih gagal teman-teman. Karena masih menyimpan apa? Dendam, kebencian. Tapi saat kita sudah mengampuni orang itu, nah kita nggak masalah dengan wajah orang itu. Jadi saat kita sudah mengampuni orang itu, saat kita melihat wajahnya, ya nggak masalah. Kita bisa
mengasihi orang itu, kita bisa menerima orang itu apa adanya. Jadi gini teman-teman, intinya mengampuni itu adalah bukan hanya melupakan, tapi menerima orang lain itu apa adanya, teman-teman. Menerima kembali orang lain itu apa adanya. Ya misal aku, Elo buat salah sama aku. Kalau misalnya aku jengkel lihat mukanya Elo kayak gitu kan, marah lihat mukanya Elo, ya aku berarti belum mengampuni Elo. Tapi kalau aku sudah nggak masalah lihat mukanya Elo kayak gitu kan, iyalah, ya aku berarti sudah mengampuni Elo kayak gitu, gitu ya Dion ya. Lu kau tertawa namanya. Ya. Misalnya juga, kalau Rahel buat salah sama aku, contohnya Rahel ya, ya, aku mengampuni Rahel. Nah aku lihat mukanya Rahel, ya nggak masalah, kayak gitu kan. Aku mengasihi Rahel kayak gitu, contohnya kayak gitu. Caranya apa tadi teman-teman lihat supaya cara tahu saat kita berhasil mengampuni. Gimana caranya kita tahu kalau kita berhasil mengampuni orang? Gimana caranya kita tahu kalau kita berhasil mengampuni orang lain? Saya tak ulangi. Gimana caranya kita tahu kalau kita berhasil mengampuni orang lain? Caranya gimana? Lihat mukanya biasa aja. Lihat mukanya biasa aja gitu. Nah, gitu. Tapi kalau lihat mukanya masih jengkel, masih marah, nah itu bermasalah. Masih harus mengampuni. Mungkin ada dendam, jengkel. Kok dulu Raine iki kok bermasalah ya? Kok Raine iki kok jengkel ya ngono ya? Nah, itu ada masalah, ada dendam. Masih ada yang belum selesaikan. Nah, kayak gitu. Ya itu proses teman-teman, itu proses dari waktu ke waktu, dan aku ya belajar juga. Oke, yang selanjutnya apa? Lupakan apa yang ada di belakang. Nah, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Bebaskan dirimu dari kepahitan dengan mengampuni mereka yang telah menyakitimu. Ya. Tadi yang mengampuni berarti tidak hanya melupakan, tapi menerima orang lain apa adanya. Ya, aku dulu ya juga pernah diejek. Ya, aku dulu pernah diejek pas SD, mukanya jelek kayak gitu, pernah diejek. Ya aku ya melupakan gitu ya. Kenapa? Ya karena diingat-ingat terus ya, itu nggak baik untuk aku. Nah, mungkin ada teman-teman yang diejek, itu dilupain aja. Itu teman-teman mungkin ada yang diejek, dibully ya toh, dikata-katain, raimu kok ini ya toh, wong tuamu kayak ini ya toh. Nah, itu lupakan aja, lupakan kata-kata yang jahat, lupakan kata-kata yang tidak membangun, lupakan kata-kata yang mengintimidasi. Ya. Karena nggak semua hal perlu kita ingat teman-teman. Jadi lupain semua hal yang menyakitkan teman-teman. Nah karena kalau teman-teman nggak bisa lupa, itu teman-teman akan merugikan diri kita sendiri. Betul ya teman-teman ya. Nah, jadi yang dipikirin hal yang baik-baik aja. Pikirkan hal-hal yang baik dari orang lain. Oh, Arka baik, Arka disiplin, Arka tepat waktu. Oh, Aldion orangnya ramah, pinter, kalau desainer gitu, bisa bergaul dengan orang lain gitu. Nah itu pikirkan yang baik-baik dari orang lain. Ya. Selanjutnya yang terakhir apa? Supaya kita bisa mengatasi luka batin, maju terus, mengejar hal-hal yang di depan. Nah saya percaya teman-teman punya mimpi semua. Elo mimpinya apa? Jadi pengusaha. Arka mimpinya apa? Jadi chef. Jadi mangaka. Daniel? Jadi Mesir. Rahel mimpinya jadi apa? Oh perawat. Nah, ya. Ayo perhatiin yuk. Nah, jadi ya kita semua punya apa? Mimpi. Kita semua punya mimpi. Jadi fokuslah mengejar mimpi kalian, ya. Mau jadi chef, belajar resep-resep baru, belajar masak baru. Mau jadi mangaka, baca mangaka, lihat desainnya, belajar desain, ya. Jadi fokuslah pada mimpi kalian, fokuslah pada masa depan kalian. Fokuslah pada rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup teman-teman. Nah, kalau teman-teman fokus, kira-kira ada nggak waktu untuk mikirnya nggak bener? Nggak ada. Ada nggak waktu untuk memikirkan muka-muka orang yang menyakitkan teman-teman? Nggak ada. Itu ya Dion ya. Adion tertawa ngapain sih? Oke. Jadi yang dikejar apa? Mimpi masa depan. Kejar masa depan kalian gemilang. Amin. Masa depan kalian gemilang apapun itu. Jadi chef, jadi mangaka, ya, dokter apapun itu, kejar masa depan kalian karena masa depan kalian itu berada di dalam tangan Tuhan.
Karena itu teman-teman harus mengejar hal yang baik, mengejar masa depan, mengejar apa yang menjadi rencana Tuhan, dan akhirnya hal yang menyakitkan, hal yang negatif itu akan sirna, akan pudar dari itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi luka batin? Ya. Yang pertama, sadari bahwa semua rasa sakit adalah kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi itu adalah cara teman-teman untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang kedua, jangan menghadapi kesulitan sendirian, carilah komunitas. Yang ketiga, percaya pada kuasa kebangkitan Tuhan untuk membantu menang. Jadi Tuhan yang akan memampukan kalian supaya teman-teman dapat mengampuni orang yang bersalah pada teman-teman. Supaya luka batin teman-teman dapat dipulihkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah lupakan apa yang di belakang. Jadi pikirkan apa yang hal-hal yang penting. Lupakan hal-hal yang menyakitkan teman-teman. Yang kelima, maju terus mengejar hal-hal yang di depan. Fokus pada masa depan dari teman-teman. Jadi kesimpulannya, kepahitan seperti saat kita minum racun. Ya. Dan berharap orang lain yang mati. Ini kan bodoh teman-teman. Minum racun, ya kan, berharap orang lain mati. Padahal dirinya sendiri yang mati. Jadi kepahitan yang ada dalam diri teman-teman, karena ya, jadi kepahitan yang ada dalam diri teman-teman karena trauma orang tua yang menyakiti kalian, teman-teman kalian itu malah membunuh kalian secara pelan-pelan, menggerogoti jiwa kalian, ya, membuat kalian putus asa, terintimidasi, nggak bisa ngejar masa depan, dan akhirnya itu akan mengganggu kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup. Jadi move on, fokus ke depan, ngejar masa depan, jangan maksudnya ampuni orang-orang itu. Fokus mengejar masa depan, ampuni orang-orang yang menyakiti teman-teman, lepaskan pengampunan, dan beralihlah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin.